semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Yohana Elvina Septiani Panggabean dari kelas AK5A dengan NIM 18050811082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sistem informasi akuntansi dalam suatu siklus penjualan. Yang pertama itu ada diagram konteks. Dalam suatu diagram konteks siklus penjualan akan dimulai dengan pelanggan. Pelanggan akan memberikan pesanan yang kemudian akan dicatat oleh bagian penjualan. Kemudian, bagian penjualan akan mencatatnya ke dalam faktur dan membuat salinannya. Salinan yang dibuat oleh bagian penjualan akan dikirim ke bagian gudang untuk dicek keberadaannya. Setelah itu, gudang akan membuat voucher jurnal dan mengupdate buku besar miliknya berdasarkan informasi yang ada di dalam salinan faktur tersebut. Voucher jurnal sendiri digunakan untuk bagian akuntansi. Kemudian salinan faktur tersebut akan dikirim ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan membuat daftar pengiriman berdasarkan salinan faktur yang telah diterimanya. Kemudian bagian pengiriman juga akan mengupdate buku besarnya berdasarkan salinan faktur tersebut dan membuat serta mencetak bill of lading. Bill of lading ini nantinya akan diberikan kepada kurir beserta barang milik pelanggan dan salinan faktur untuk diantar kepada pelanggan. Bagian akuntansi akan membuat buku besar untuk merekap seluruh penjualan berdasarkan voucher dan salinan yang telah diberikan kepadanya. Kemudian, cek dan slip pembayaran akan diterima oleh bagian umum. Bagian umum akan mengantarkan cek dan slip pembayaran tersebut kepada bank. Bank akan memberikan salinan dari slip setoran kepada bagian umum untuk diberikan kepada bagian akuntansi agar disimpan. Slip setoran dan cek pelanggan yang telah diberikan oleh bagian umum akan disimpan oleh bank. Kemudian bank akan memberikan slip setoran tersebut berserta untuk dilakukan rekonsiliasi bank kepada bagian akuntansi. Itu adalah diagram konteks dari siklus penjualan. Kemudian DFD level 0. DFD level 0 ini dimulai dengan pelanggan. Pelanggan akan memberikan pesanan, kemudian akan dibuatkan fakturnya oleh bagian penjualan. Bagian penjualan akan memasukkan data pelanggan ke dalam data masternya. Kemudian akan membuat faktur berdasarkan data master yang dimilikinya. Kemudian setelah membuat faktur tersebut, ia membuat salinannya dan akan menyerahkannya kepada divisi-divisi lain agar digunakan. Kemudian yang kedua itu pengecekan persediaan. Salinan faktur yang berasal dari bagian penjualan ini akan diberikan kepada gudang pertama kali untuk dicek persediaannya apakah ada atau tidak. Kemudian gudang akan menceknya berdasarkan data master yang dimilikinya. Setelah itu, gudang akan mencetak voucher yang nantinya akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Kemudian, setelah itu, salinan yang berada di gudang ini akan dikirimkan ke bagian pengiriman untuk dibuat daftar pengirimannya. Bagian pengiriman akan memasukkan informasi yang berasal dari salinan faktur tersebut ke data master bagian pengiriman miliknya. Kemudian, dia akan mencetak bill of lading. Bill of lading ini akan dikirim ke kurir beserta barang milik pelanggan dan juga salinan dari faktur. Setelah itu, voucher salinan tersebut akan dikirim ke bagian akuntansi untuk dimasukkan ke buku besar oleh bagian akuntansi. Kemudian yang ketiga, penerimaan kas. Cek dan slip setoran akan diterima oleh bagian umum dan akan diantarkan oleh bagian umum ke bank. Bank akan memberikan salinan dari slip setoran dan kemudian bagian umum akan memberikan salinan slip setoran tersebut kepada bagian akuntansi untuk disimpan. Cek dan slip setoran yang diberikan oleh bagian umum kepada bank akan disimpan oleh bank. Kemudian pada saat pelaporan rekonsiliasi, bank akan memberikan slip setoran tersebut sebagai bukti untuk direkonsiliasi oleh bagian akuntansi. Itu adalah DFD level 0-nya. Kemudian DFD level 1.
DFD level 1 itu dimulai dengan adanya pesanan dari pelanggan. Pesanan ini akan dicatat oleh bagian penjualan, kemudian dimasukkan ke dalam data master penjualannya. Setelah dicatat, kemudian bagian penjualan akan membuat faktur berdasarkan data masternya. Setelah itu dikirim ke bagian gudang untuk dicek persediaannya. Itu adalah DFD level 1-nya. Kemudian DFD level 2. DFD level 2 ini diawali dari faktur yang berasal dari bagian penjualan. Faktur ini akan diberikan kepada gudang untuk dicek apakah persediaannya masih ada atau tidak berdasarkan data master gudang. Setelah itu akan dikirim ke bagian pengiriman untuk dibuat daftar pengirimannya oleh bagian pengiriman. Setelah itu akan dimasukkan oleh bagian akuntansi ke dalam jurnal. Ke dalam jurnal di data master bagian akuntansi. Setelah membuat jurnal, barang tersebut akan dikirim oleh kurir. Kemudian itu adalah DFD level 2-nya. Kemudian DFD level 3. DFD level 3 diawali oleh cek dan slip setoran yang diterima oleh bagian akuntansi. Cek dan slip setoran yang diterima oleh bagian umum. Bagian umum akan membawa cek dan slip setoran tersebut ke bank. Kemudian bank akan memberikan salinan slip setorannya kepada bagian umum untuk diberikan kepada bagian akuntansi. Kemudian setiap bulan bank akan memberikan slip setoran tersebut kepada bagian akuntansi untuk dilakukan rekonsiliasi bank. Itu adalah DFD level 3-nya. Kemudian flowchart. Bagian penjualan akan mencatat pesanan pelanggan dan membuat serta mencetak faktur dan salinannya. Salinannya dicetak sebanyak 7 buah. Salah satu dari 7 ini akan disimpan oleh bagian penjualan untuk bukti yang akan disimpan dalam berdasarkan tanggalnya. 3 dari salinan ini akan dikirim ke gudang, yaitu slip pengepakan, slip pengeluaran persediaan, dan pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan akan disimpan oleh gudang sebagai bukti dan disimpan berdasarkan tanggalnya. Kemudian gudang akan mengambil barang dan akan mengupdate-nya ke buku besar, serta mencetak voucher jurnal, di mana voucher jurnal ini nanti akan dikirim ke bagian akuntansi. Kemudian slip pengepakan dan slip pengeluaran persediaan akan dikirim ke bagian pengiriman, tetapi tentunya bersama dengan barang pesanan. Kemudian bagian pengiriman akan mengupdate file pengirimannya serta membuat bill of lading. Bill of lading yang dibuat dan dicetak itu ada sebanyak 2 buah. Kemudian bill of lading ini diisi secara manual oleh bagian pengiriman. Setelah itu bill of lading ini akan diberikan kepada kurir. Kemudian bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan diberikan faktur asli dan juga 2 salinannya. Ketiganya ini akan disimpan berdasarkan tanggalnya oleh bagian akuntansi. Tapi sebelum itu diupdate dulu ke jurnal penjualan dan dibuat dan dicetak voucher penjualan, voucher jurnalnya. Voucher jurnal ini akan disimpan dan diupdate ke dalam buku besar oleh bagian akuntansi sebagai bukti. Kemudian voucher jurnal yang dari gudang akan juga diupdate dan disimpan oleh bagian akuntansi sebagai bukti. Kemudian slip pengepakan dan slip pengeluaran persediaan serta dua buah bill of lading dari bagian pengiriman akan diberikan kepada kurir. Slip pengeluaran persediaan akan diberikan kepada bagian akuntansi untuk ditetapkan harganya dan ditagih ke pelanggan. Sebelumnya, ini adalah lanjutan dari bagian akuntansi di slide sebelumnya. Bagian umum. Di dalam bagian umum akan diberikan surat. Kemudian surat-surat tersebut dibuka.
Cek dan slip pemberitahuan pembayaran akan dibuat slip setoran dan salinannya. Slip setoran yang asli akan dikirim ke bank bersama dengan cek pelanggan. Sedangkan salinan beserta pemberitahuan pembayarannya akan dikirim ke bagian akuntansi. Salinan ini kemudian akan diupdate ke jurnal penerimaan kas oleh bagian akuntansi. Kemudian akan dibuat voucher jurnalnya dan diupdate ke buku besar. Kemudian akan disimpan di dalam buku besar bersama dengan voucher jurnalnya. Yang terakhir, slip setoran yang asli akan dikirim kembali ke bagian akuntansi untuk disimpan setelah melakukan rekonsiliasi bank. Slip setoran ini akan disimpan berdasarkan tanggalnya. Demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan.